si fisik manusia ini bersih ataupun ada najis yang menempel. Oke, itu mengganggu ya? Ya, kelima, emang ada dia disukai sama jin. Nah, sekarang tentang ketindihan ini, dia bisa menguasai saat sukma kita lepas. Oke. Makanya di saat itu seorang praktisi pelet, praktisi santet itu gampang banget menguasai kalian. Terus ada juga yang memang gimana ya? Dia tuh ngebuat kita tuh panas, gerah. Keringetan lah ya? Iya. Nah, Gerah. Ternyata mati lampu. Iya, bangke. Suka-suka mistis. Suka-suka gue. Masih di bulan Ramadan ya. Masih menjalankan ibadah puasa. Bagi yang menjalankan, bagi yang tidak, harap menjalankan. Harap datang ke warteg terdekat. Warteg separuh kaki itu ya. Nah, bulan puasa ini tuh banyak banget yang dilakuin oleh netizen-netizen ya untuk mengisi aktivitasnya. Tapi lebih banyaknya tidur. Ya. Benar. Itu untuk mengisi waktu luang. Jadi untuk mengisi waktu kosong itu mereka biar begitu bangun, udah sore. Udah sore bener. Tidur ke ibadah. Tidur adalah ibadahmu menurut kameramen ya, nggak ada ahlak. Pantesan dia puasa bisa bertahan sampai hari ini. Dia sengaja ngedit dari subuh ya, dari tengah malam sampai pagi itu, sampai jam 7 jam 8 ngantuk ya kan. Dia tahu gue pasti datangnya agak malam. Habis buka datang ya kan, udah tidur gitu kan. Yeah. Makanya puasanya rajin gitu kan. Ya puasa tidur ya. Kebanyakan tidur. Iya. Jadi ya ada bagusnya dan enggaknya juga sih sebenarnya kan, bingung juga ya. Serba salah ya kan. Biarlah orang-orang yang pakar menjawabnya ya kan. Mana pakar belum datang. Pak Karyo. Nah, membahas tentang tidur nih ya kan. Yoi. Agak seru nih ya kan pembahasan kali ini. Ini karena yang mau kita angkat malam ini itu sering terjadi loh sebenarnya, Ki. Apa itu? Ini tuh masih ambigu antara lain kali di briefing kayak apa yang mau bahas. Jadi gue gak kagetan nih. Disitulah ternilai bahwa Ki Jun itu profesional. Ada ilmunya kan? Bisa nggak dia kan? Nah, menurut ini kan. Oke, nah jadi ini masih yang masih yang ibarat itu ambigu, Ki, sebenarnya, Ki. Mau kita bahas malam itu ambigu banget ya, karena beberapa pihak menganggap ini tuh suatu hal yang mistis, ya kan? Tapi dari pakar tertentu mengatakan salah posisi. Nah, bingung nih ya, apa nih? Salah posisi apa nih, coba? Mau bahas apa nih, ya kan? Terawang dulu ya. Coba di terawang ya kan? Kayaknya ini tidur deh. Ya, berhubungan sama tidur nih, ya kan? Nah, cuman apa gitu yang mistisnya gitu kan? Nah, hal mistis, tapi pada pakar berbicara salah posisi. Ya, biasanya dia pakai topi snapback, pakai mic, nge-rap. Ntar lu, nggak nyampe gue ke sana. Apa tuh pakai topi? Rap-rapan. Oh itu ya. Aduh, telat. Nggak nyampe otak gue nggak nyampe. Minum deh biar nyampe. Ya, masih dengan Premier Water. Air oksigen yang bisa buat otak kita jadi tambah banyak oksigennya, biar nggak bodoh kayak tadi kan. Bodoh kali aku. Berarti kita ngebahas malam ini tentang rep-repan. Rep-rep. Nah, apa sih bahasanya? Ketindihan. Ketindihan lah bahasa ininya. Cuma Apalagi agak aneh kalau ketindihan tinggi ya. Tindih. Agak vulgar sebenarnya kan. Kebanyakan orang rep-repan. Rep-rep ya. Cuman rep-rep ini bahasa. Kalau kita Sumatera apa itu ya? Nggak ada. Ngigau. Bukan. Apa ya? Ketimpuan. Apa ketindihan? Oh, udah. Jadi kameramen udah nggak perlu lagi kita kayaknya. Itu nggak perlu lagi, Ki ya. Apa itu? Link deskripsi. Oh, kayaknya udah. Udah cukup ya? Cukup. Udah cukup. Jadi tidak ada deskripsinya sekarang udah beda. Nanti bakal buat beda. Jadi kita bakal ngebahas rep-repan. Ya. Nah, jadi rep-rep ini sering banget terjadi sewaktu kita lagi tidur, benar-benar lagi kondisi yang
nggak tentu kadang datang. Macam-macam. Kadang ada yang memang dalam kondisi capek. Memang dalam waktu di saat orang ini sebelum tidur dia punya pikiran, beban pikiran, punya pikiran pasti dong. Ya pasti. Tipu nih. Punya beban pikiran yang berlebihan. Beban pikiran berlebihan. Nah, kedua memang ada juga faktor dari relevan ini tempat, lokasi. Kamarnya maksudnya tempat tuh? Iya. Keempat ada juga dari si fisik manusia ini bersih ataupun ada najis yang menempel. Oke, itu mengganggu ya? Ya. Kelima, emang ada dia disukai sama jin. Dan ini ada orang yang bakal rep-repan ataupun ketindihan ini setiap hari. Iya. Ada. Kok merinding anjing. Dan gue sering banget nemuin klien yang datang ini, Ki, gue ketindihan tiap hari. Disiapain Indi. Iya. Kan? Cewek cowok itu? Macam-macam, ada yang cowok, ada yang cewek, dan dia mengikuti ketakutan ini tadi, mengikuti apa rep-repannya tadi sampai nggak hilang-hilang. Oke. Besok ketidur udah mulai ketakutan. Iya. Jadi faktor yang aneh-aneh di tanggapan orang. Benar. Oke, nah aku mau tanya itu ya sebenarnya. Erup ini itu tadi faktor-faktor penyebabnya ya. Nah, terkadang orang mengaitkan dengan hal-hal mistis. Benar nggak, Ki? Ya kan? Ya. Nah, hal-hal mistis itu dalam artian ada sesuatu yang ngirim lah, ya kan? Akhirnya terjadi ada faktor-faktor X juga, itu termasuk faktor X juga ya. Dari yang aku bilang tadi bersihnya jasad, bersih raganya tadi. Nah, itu berpengaruh ya. Jadi kena santet, kena apa? Selanjutnya berapa ya? 6 atau 7 lagi gue nggak tahu nih. Nah, faktor selanjutnya itu biasanya emang dari kesehatan. Oke, kesehatan. Ya. Kita tidak boleh menghilangkan yang realitanya bahwa kesehatan lu, keadaan fisik lu itu berpengaruh kepada apa yang bakal lu lakukan, tidur kah atau kegiatan lain. Gitu. Nah, untuk erup-erup sendiri ya, sebenarnya itu emang ada. Ini kita ngambil dari faktor mistisnya ya. Contoh yang erup-erup misalnya emang faktor ininya gara-gara hal-hal mistis, jin lah misalnya, ditindih jin misalnya. Ya. Nah, itu ciri-ciri itu seperti apa sih, Ki, sebenarnya? Kalau orang ditindih jin, bahkan ada lagi yang namanya di entot jin itu. Anjing gitu. Ada yang dia sampai itu digerayangi sama jin. Itu faktornya biasanya itu orang dia tidur dia pakai pakaian telanjang bugil. Oke, itu nggak boleh ya berarti ya? Nggak boleh. Oke. Terus dalam keadaan ada najis. Makanya kita kalau di agama itu selalu disuruh untuk cebok bersih. Benar. Sebelum kita cowok kan biasa gitu golepak ya kan, nggak pakai kancur. Terus dibiarin najisnya nempel. Terus ada juga yang memang dari tempat tidurnya kotor. Kotor dalam artian sini nggak dibersihin, nggak pernah disapu. Oke, diganti spraynya gitu selama nggak pernah, jadi sampai air liur itu udah jadi pulau. Iya. Mending kalau air liur kan. Jadi dia tidur tuh bukan di kasur lagi, di pulau. Rembesan pulau. Air liur. Nah, yang masih mending kalau air liur kan. Kalau sempat air liur bawah itu bahaya ya kan. Aduh. Kerak pasti kan. Aduh. Nah, jadi ciri-cirinya yang ketindihan jin itu gimana, Ki? Itu tadi faktornya kan? Ya, faktor penyebabnya. Jadi ciri-cirinya itu biasanya tiba-tiba nafas tuh sesak. Terus kebayang sosok-sosok aneh, sosok-sosok yang menyeramkan. Oke. Ketiga, bisa jadi itu ngebuat itu kayak ada tindihan dan itu terasa sakitnya sampai dia bangun. Oh, pas dia bangun tuh masih kerasa sakit? Iya. Oke. Keempat, ada juga yang ciri-cirinya itu misalnya bisa sampai berjalan. Lu pindah. Oh, apa? Ngigau. Sleeping walker. Bahasa kerennya itu kan, padahal tidur jalan aja. Nah, jadi itu ciri-cirinya. Terus ada juga yang ciri-ciri orang rep-repan atau ketindihan itu dia bisa, lu pernah nggak tidur tiba-tiba kayak ngerasa jatuh gitu. Iya. Nah, gitu. Itu kalau masuk jurang sih biasanya. Iya. Duk, Iya. Beneran rasa jatuh. Iya. Nah. Terus ada juga yang memang kayak tindihan itu sesak napas sudah. Terus ada juga yang memang gimana ya? Dia tuh ngebuat kita tuh panas, gerah. Keringetan lah ya. Iya. Nah, Gerah.
ternyata mati lampu. Iya, bangke. Serius anjing. Oke, terus? Tapi itu benar ada juga yang seperti itu. Keringetan lah ya, kalau keringetan nggak wajar ya. Gelisah apa semuanya. Nah, jadi itu mungkin masih banyak lagi sebenarnya ciri-cirinya. Itu ciri-ciri umum lah ya. Mungkin nanti kita bakal tanya juga sama viewers ataupun netizen, mungkin bisa isi komentar bahwa kalian pernah ngerasain hal-hal seperti apa di saat kalian rep-repan ataupun ketindihan. Nah, jadi komentar dari kalian itu ngebantu kita juga untuk mendapatkan sebuah, nanti memberikan sebuah jawaban. Itu. Nah, jadi itu tadi ciri-cirinya ya rata-rata ya. Nah, terus yang misalkan kadang kan orang ketindihan ini karena gue nggak di briefing, jadi kaget gue ini. Nggak masalah. Tapi itu jawaban udah masuk akal. Ada orang yang ketindihan nih, pas ada ketidur, kebangun nih Ki, kebangun, dia tuh nggak bisa gerak. Itu jin atau emang itulah ciri-ciri faktor utamanya mungkin ya, ada jinnya juga. Nah, jadi gini, kita garis besarnya bahwa kita udah tahu dan lu udah hafal mungkin ini sering kali gue ulang-ulang bahwa kotoran, darah, tulang itu adalah makanan dari bangsa jin. Betul. Apalagi di saat lu mempunyai najis di tubuh kalian, di pikiran kalian tidak bisa fokus, tidak bisa mengkontrol pikiran. Terus juga di kasur kalian ada kotoran, itu mengundang mereka untuk datang dan itu bisa membuat mereka menguasai dari alam bawah sadar, dari pikiran, dari hati dan gerak kita itu dikuasai sama mereka. Bahkan energi dari mereka itu bisa membuat organ tubuh kita ini ngerasa memang sakit ya sakit. Iya benar. Dia bisa menyentuh dari tubuh kita sendiri. Apalagi kita tidak memproteksi diri kita dengan keimanan, dengan kebersihan, dengan apa? Dengan unsur-unsur yang bisa untuk menghilangkan najis. Itu membantu mereka untuk menguasai diri kita saat kita tidur. Bahwa di saat kita tidur itu sukma lepas. Di situ mereka menguasai kita. Nah, nanti kita bakal bahas juga tentang sukma ini apa, tentang lebih jelasnya tentang sukma. Nah, sekarang tentang ketindihan ini, dia bisa menguasai saat sukma kita lepas. Makanya di saat itu seorang praktisi pelet, praktisi santet itu gampang banget menguasai kalian. Jika kalian punya faktor-faktor yang bisa menyebabkan ini datang, gitu loh. Berarti bisa jadi erup-erup ini salah satu tanda-tanda lu bakal kesantet atau kepelet juga? Bisa jadi ya? Bisa jadi. Oke. Nah, tapi di gini ya, nggak bisa kita salahin juga ya. Betul. Mungkin sebelum kalian ngerasain ini sering nggak gitu? Harus dipertanyakan dulu, ini sering terjadi apa enggak? Betul. Kalau emang sering terjadi, ke dokter dulu. Nah, Kalau udah konsul ke dokter, ke medis, rekam medis semua aman, nggak ada penyakit, nggak ada tekanan darah, nggak ada apa, ya berarti, dan ini masih terjadi, ada X lah ya. Berarti ada faktor X. Jadi kita positive thinking dulu, baru kita lanjutkan untuk konsultasi ke praktisi. Nah, jadi kaget gue. Nah, disensor ya. Jadi erup-erup ini kalau misalkan anggaplah dia ini bahaya nggak Ki sebenarnya Ki? Bisa menyebabkan kematiankah atau apa gitu dari erup-erup ini sendiri? Kalau penjelasan secara logisnya mungkin bisa jadi tekanan darah ya. Tekanan darah. Tekanan darah, posisi tidur yang kurang tidak benar, ngebuat ada apa? Kayak mungkin tangan dia miring, terus ketindih, darah nggak lancar, tiba-tiba semutan. Tapi sebelum dia ngerasa semutan, di dalam tidurnya itu dia tuh kayak ngerasa ada yang megang. Jadi ini sinkron antara pikiran sama fisik, gitu. Terus bisa jadi mungkin gini, ada lendir di sini nutupin. Habis ngerokok, habis minum kopi, dia nggak minum air putih lagi, makanya dianjurkan untuk minum air putih sebelum tidur. Terus untuk membersihkan diri, gitu kan. Nah, itu bisa kerasa kayak sesak. Karena posisi tidurnya yang nggak benar. Yang ujung-ujungnya di dalam alam mimpi, di dalam ini dia ngerasa seperti ada orang yang nindih. Makanya aku bilang mereka tuh bermainnya dalam pikiran, hati dan pendengaran. Makanya hati-hati, biasa mereka bermainnya di pikiran di saat kita tidur. Nah, di saat kita tidur itu mereka menguasai pikiran kita dan mengikuti kebiasaan kita. Nah, balik lagi ke tentang arah supranatural. Ada juga yang namanya ilmu Feng Shui. Ilmu Feng Shui. Arah tidur, arah-arahin lah, arah posisi mata angin, ininya. Nah,
biasanya ada di situ. Kalian boleh konsultasi juga kalau ini udah dikonsultasikan ke dokter. Ya. Baru boleh konsultasi, baru gua terima. Iya, Misalnya iya. orang yang datang ke gua pasti gua tanya, lu udah konsultasi belum tentang kesehatan lu? Mhm. Baru gua kasih penjelasan secara feng shui-nya. Iya, iya. Apakah udah benar letak kasur itu seperti apa, mata anginnya ke arah mana, apakah dia mengarah seperti arah mayat yang dibaringkan, Iya, iya, apakah ada tiang gede yang menompang dari atas, itu membuat energi ke bawah sehingga kita tuh ngerasa reprepan. Makanya sama halnya seperti rumah yang ada di tusuk sate, itu selalu kena energi dari luar, yang ngebuat ada tekanan, yang ngebuat psikis ataupun energi negatif masuk ke dalam rumah sehingga ini mengacak-acak tentang psikologis kita. Dan itu menjadi sebuah keributan ke apa ya? Gitu. Kalau di rep-repan, kalau di ketindihan itu biasanya ada tekanan dari atas tiang yang menopang atap ataupun apa? Biasa kayak ada balok gitu. Kuda-kuda rumah itu ya. Itu biasanya nekan ke bawah yang ngebuat beban itu ada gravitasi ke bawah yang menekan pikiran seseorang ataupun badan seseorang. Itu dibantu juga dengan energi-energi negatif di sekitarnya. Itu ngebantu banget. Nah, jadi ini ya Ki, apa pesan-pesannya lah Ki untuk yang ini, apakah kan ada nih kadang orang mengaitkan dengan masalah feng shui tadi ya, arah tempat tidur. Nggak baik kalau misalkan arah tempat tidur kita berhadapan langsung sama pintu luar. Pintu kita masuk pintu kamar gitu. Itu katanya kalau searah itu nggak bagus, apalagi kalau tidurnya kayak gini nih, ini pintu depan kita, itu nggak bagus katanya. Bener nggak sih sebenarnya itu? Nah itu Allah alam ya. Jadi balik lagi ke tentang pikiran seseorang, tekanan batinnya. Nah dan bagaimana mereka menyikapinya. Ya toh orang yang tidur di pinggir jalan enak-enak aja pules. Nah bener. Gitu ya kan. Logikanya sana sih sebenarnya kan. Intinya selalu dalam keadaan bersih, jangan putuskan wudhu ataupun bersih-bersih sebelum kita tidur. Dan terus coba dicek dulu sebelum tidur tuh cek. Sebelum tidur disapu. Biasanya kalau orang-orang zaman dulu pakai sapu lidi, dibersihin dulu semuanya biar tidurnya nyaman, tenang. Dan jangan lupa baca doa agar terhindar dari godaan-godaan ataupun serangan-serangan jin di luar sana yang sedang mengintai. Nah terus nungguin deh. Dan terus kita lanjutkan nanti di komentar-komentar. Jadi pengalaman-pengalaman kalian tuh kalian isi di kolom komentar kalian, itu bakal kita bahas lagi ya. Karena kita masih ngebuka, ibaratnya kita ngebuka ya. Kita ngebuka cerita untuk kalian. Nanti bakal kita bahas, kita ini satu-satu apa sih penyebabnya sebenarnya gitu. Nah, kita buat video ini untuk ngebuka jalan kalian, untuk kalian cerita sama kita. Tetap juga, Pak. Jangan lupa konsultasikan dulu ke dokter. Takutnya ada permasalahan di bagian pernafasan ataupun peredaran darah kalian sehingga itu selalu mengganggu. Jangan cepat bernegatif thinking. Coba konsultasikan dulu, baru tanya Ki Geni. Nah, tuh. Akhir kata, gua Patra Rija. Ulang. Akhir kata. Gua siapa? Gua Patra Baraja. Gua Ki Geni Sketi. Pamit undur diri. Kita tunggu komentar kalian. Sehat selalu.